Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, selamat pagi, salam SKD Sarman gitu Mang. Kali ini saya ingin memberikan gambaran mengenai kriteria miskin dalam rangka mencari orang miskin, mencari warga miskin. Betapa sukarnya mencari warga miskin yang sesuai dengan kriteria yang sebutkan dalam kriteria warga miskin, ya. Kayak kira di seluruh desa, mungkin di Jawa ini terlalu sulit untuk mencari warga miskin, terutama saya mencari di desa saya. Saya pernah keliling mencari dengan kriteria mencari 10 rumah saja itu sukar, ya. Kalau menurut kriteria, bukan menurut BPS. Nah, yang saya ingin sampaikan ini adalah kriteria warga miskin menurut BPS. Ya, ini coba dengarkan ini biar tidak menjadi sukudon, tidak menjadi bumerang bagi kita semua, ya. Warga miskin kriterianya itu ada 14. Ada 14 macam. Apakah panjenengan ini termasuk di antara orang miskin itu? Ya, kita lihat. Yang pertama, warga miskin itu pertama rumahnya itu tidak lebih atau kurang dari 2 kali 8 meter, ya. Jadi kalau lebarnya 8 meter ya panjangnya 2, atau panjangnya 2 lebarnya 8, atau mungkin 4 kali 4, ya. Rumah warga miskin itu lebarnya tidak lebih dari 4 kali 4 meter atau 2 kali 8 meter atau mungkin 3 kali 5 meter lah, ya. Nih, coba cari, ada enggak di desa situ? Ini kriterianya warga miskin. 1, rumahnya tidak lebih atau kurang, ya, dari 2,2 kali 8 meter atau 4 kali 4 meter atau 2 kali 3 meter. Itu, ya. Coba cari. Ini kriteria pertama. Yang kedua, warga miskin ini tempat tinggalnya ini adalah lantainya terdiri dari lemah tanah atau atau mungkin bambu kripyak, ya, atau mungkin kayu murahan. Ini jadi warga miskin ini rumahnya tadi yang pertama adalah ukurannya, yang kedua lantainya. Sekarang mencari rumah lantai itu tidak ada, tanah jarang. Rata-rata minimal sudah di mester, ya kan, sudah di mester. Nah, ini jadi mencari tadi yang pertama lebar, mencari itu pun mencari untuk desa saya mencari 10 rumah pun tidak ada, ya. Ini bukan katakan mentah ini, ya. Yang kedua lantainya tanah. Kalau mungkin lantainya tanah ini masih banyak, masih ada, mungkin mencari 50 rumah mungkin ada, ya, mungkin ada. Ya, mungkin ada ini, ada 50 rumah, mungkin ada, atau mungkin 100 lah katakanlah ada, ya. Tapi kan luas sekali. Biasanya orang desa rumahnya kan luas, ya kan. Ini lantainya dari tanah atau kayu atau kripyak pring, ya, bambu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini jenis dindingnya ini mungkin dari bambu atau mungkin dari rumbiang atau dari alang-alang atau mungkin dari kayu-kayu yang murah, ya. Ini mungkin masih ada. Ini kalau dindingnya masih dari bambu atau dari mungkin kayu murahan mungkin ada, ya, mungkin ada, mungkin banyak lah, ada 100 mungkin ada, ya toh. Tapi rata-rata kan sekarang sudah tembok, ya, walaupun separuh ataupun apa. Oke lah, kita mencari ini mungkin ada. Jadi tapi yang kecil itu tidak ada, ya. Jadi yang pertama tadi luasnya rumah, kemudian lantainya, ketiga dindingnya. Kemudian yang keempat ini tidak memiliki fasilitas buang air, orang duwe jamban, orang duwe WC. Ini ya zaman sekarang ini untuk mencari ini ya katakan ada lah, mungkin 100 sampai 200 mungkin ada, ya. Ya mungkin 100 atau 200 mungkin ada orang yang tidak punya jamban atau mungkin masih di sungai buang airnya, ya. Mungkin ada ini untuk ini. Kemudian yang kelima, sumber penerangannya rumah tangga tidak menggunakan listrik. Mana sih sekarang mencari satu rumah pun yang tidak pakai listrik sekarang kan tidak ada, ya kan? Ayo, bisa enggak? Ya, jadi ini tadi kriteria keempat ini lampu penerangan rumahnya
tidak memakai listrik. Ada apa enggak? Nah, ini kriteria keempat. Kriteria kelima, kriteria kelima tadi, kriteria keempat tadi adalah tentang tidak memiliki fasilitas buang air. Kelima tadi adalah penerangan rumah, ya. Kemudian yang keenam ini sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi dengan air hujan, atau kalau intinya gini, belum memakai pump, ya, intinya belum memakai pump. Itu mungkin masih banyak lah, ada 50%-an, saya kira tentang yang tidak memakai pump, saya kira mungkin 70% malah, ya, kebanyakan belum memakai pump. Kemudian yang ketujuh, bahan bakar untuk masakan adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Nah, kalau kayu bakar ini mungkin katakanlah oke lah, separuh rumah, ya, misalkan digandakan dari 2000 rumah, mungkin ya 1000 rumah masih memakai kayu bakar lah, ya, katakanlah begitu, ya, belum semua memakai gas, ya, atau ya separuh lah katakanlah, mungkin masih ada, ya. Kemudian yang ke 8, hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam 1 kali seminggu. Nah, ini mungkin ya ada lah, ya. Jadi mengkonsumsi ayam, daging ayam atau daging iwak, ikan, itu mungkin hanya 1 minggu 1 kali, katakanlah mungkin ini ya masih ada, ya toh. Ini. Kemudian yang ke-9, hanya membeli 1 setel pakaian dalam 1 tahun, tidak ada ini. Kalau pakaian 1 setel 1 tahun tidak ada, jarang. Bahkan mereka hampir tiap bulan beli baju mungkin, ya. Nah, ini jarang lah. Ya mungkin ada, katakanlah ada mungkin 100 atau 200 orang mungkin, ya. Ya ini mungkin ada. Jadi kriteria yang ke-9 ini hanya 1 kali setahun beli pakaian, ya. Kemudian yang ke-10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari, ya. Jadi kalau orang miskin ini makannya adalah 1 atau 2 kali sehari. Sekarang malah saya tidak makan. Sekarang orang makan bukan lagi menjadi ukuran sebenarnya, karena kebanyakan mereka ya kan memang tidak mau makan. Sebenarnya untuk makan ini sendiri, sebenarnya orang boleh dikatakan saya mencari orang yang tidak makan karena tidak punya beras atau tidak punya bahan makanan, jarang lah ada. Sekarang ini apalagi kalau di kota mungkin ada, ya, tidak bekerja, ngemis, dan kalau di desa ini boleh dikatakan gimana, ya, semua orang ya mencari orang supaya kerja di sawah aja jarang, sukar, ya. Ini kemudian yang ke-11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan atau di puskesmas, ya, mungkin ini ya mungkin ini banyak, ya, seandainya bayar ini, ya. Seandainya bayar mungkin mereka tidak sanggup di puskesmas karena mungkin sampai jutaan misalkan, ya. Kalau mungkin hanya berobat 50.000 atau mungkin 60.000 ya bisa. Tapi kalau sampai nginep mondok jutaan ya mungkin tidak ada. Ini ya semua orang lah, ya. Semua orang kalau harus mondok sampai berhari-hari, ya, orang kaya pun ya lama-lama ya habis uangnya kan kalau lama, ya. Kalau hanya 1 kali berobat ke dokter ya bisa lah. Nah ini. Kemudian yang ke-12, sumber penghasilan kepala keluarga ini, entah itu yang petani, entah itu yang buruh, ini kurang dari 600.000. Nah ini penghasilan kurang dari 600.000 1 bulan. Ini juga boleh dikatakan jarang, ya. Sekarang orang bekerja di sawah saja kan 70.000, ya kan. 70.000 kali katakanlah 30 hari udah 2 juta lebih. Atau mereka yang kerja di tukang ada yang 100.000, ada 120.000, ya. Intinya sekarang untuk bekerja di tani ini orang sukar mencari tenaga untuk bekerja di sawah ini, ya. Jadi ini memang untuk kriteria yang ke-12. Jadi penghasilannya adalah di bawah 600. Ini monggo ada apa enggak ini, ya. Ini jarang. Kemudian yang ke-13 adalah pendidikan tertinggi kepala rumah tangganya sekolah tidak tamat SD atau tamat SD. Jadi kemungkinan ini ya banyak. Kalau ini banyak, ini yang tidak tamat SD atau mungkin hanya tamat SD ini banyak. Ini banyak. Kalau kriteria ini masuk pasti banyak, ya. Ini banyak. Jadi mereka kepala keluarganya hanya tamatan SD atau tidak tamat SD, ini banyak. Kemudian yang ke-14,
adalah tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 ya, atau mungkin tidak punya motor, tidak punya emas, tidak punya ternak. Ini sekarang mencari satu rumah yang tidak punya motor aja jarang ya. Hampir semua rumah ini pasti ada motornya ya. Nah ini jadi itu tadi 14 kriteria panjenengan tadi sudah saya sebutkan, masuk enggak itu ya. Jadi ada 14 kriteria sebagai tercantum sebagai warga miskin, itu ada 14 kriteria. Barangkali Pak sampean ini harus bisa mengikuti. Saudara-saudara, Bapak dengan adanya kriteria ini sampean bisa membandingkan dengan diri Anda sendiri. Apakah kamu termasuk warga miskin tadi ya? Rumahnya, kemudian makannya, pola makannya, WC-nya dan sebagainya, penghasilannya ya. Nah, siapa yang memenuhi 9 dari 14 itu tidak harus terpenuhi semua, tidak harus terpenuhi 14 sebagai panjenengan sebagai warga miskin, tidak harus 14, tapi 9 minimal ya. Kalau panjenengan kok di bawah 9 berarti panjenengan tidak miskin. Kalau panjenengan hanya 8, 7, 9 atau 6 kriteria, berarti panjenengan tidak termasuk warga miskin. Ini keputusan BPS ya. Jadi ini adalah saya sampaikan ini adalah dari data BPS bahwa kriteria warga miskin itu adalah seperti itu. Kalau di Jawa mungkin jarang lah ya. Sekalipun saya termasuk banyak ini menerima sebagai warga miskin desa saya, karena yang PKH saja 700 lebih kan. Nah, BPNT ini juga kan bahkan nambah stiker ya, kita terima stiker itu 2111 yang harus ditempelkan di setiap rumah. Rumahnya saja mungkin tidak ada 2000, kalau dipasangi stiker satu-satu lebih stiker karena yang dapat double kan, BPMT, PKH gitu kan. Nah ini jadi ya kriterianya ini, kriteria tadi Bapak Randigan ini memang banyak sekali yang terima, tetapi sebenarnya kriteria ini harus sudah dirubah ya. Karena warga miskin untuk suatu desa ini barangkali tadi sudah saya sebutkan banyak yang sudah tidak masuk kriteria ini. Tapi kan ini hasil BPS, kita ikuti saja. Itu bukan dana kita, bukan uang kita, yang penting kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi itu rekan-rekan warga di seluruh Indonesia barangkali yang ikut melihat video ini supaya tahu tentang kriteria apakah sampah ini termasuk warga miskin apa tidak. Dari rumahnya, penghasilannya, makannya, pakaiannya, WC-nya, lantai rumahnya, semuanya, punya motor apa enggak. Tadi itu mencari yang sesuai kriteria 9, 14, minimal 9 ini saja. Untuk mencari 100 orang sukar ya. Untuk yang nomor 1 saja rumahnya ini sukar. Mencari rumah yang di bawah luas itu enggak ada. Ya ini. Nah itu tadi kriteria warga miskin. Jadi sekali lagi bahwa kemiskinan ini sekarang relatif. Orang akan mengatakan miskin. Jadi sebaiknya barangkali semua saja para pejabat yang terkait, dinas sosial, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, Kementerian Sosial, barangkali kriteria warga miskin ini harus sudah mulai dirubah lagi. Ditingkatkan taraf hidupnya. Warga miskin ini yang barangkali ditingkatkan. Kalau motor mungkin sudah motor, ya tidak punya mobil kali. Nah ini, maaf ini saya sampaikan ini karena banyak sekali warga. Sekarang kita bantuan ini sebenarnya bukan lagi kepada yang rutin sebenarnya seharusnya. Harusnya bantuan ini kita fokuskan kepada penanganan akibat pandemi COVID. Ya, sekalipun dia tadinya kaya, sekalipun tadinya dia mungkin seorang direktur di perusahaan swasta atau mungkin seorang notaris apapun yang tadinya kuat, tapi setelah ada pandemi ini mungkin kena krisis, mungkin makannya bingung. Jadi sekarang sebenarnya yang bantuan-bantuan rutin seperti pada masa normal sebaiknya sih ya diganti dengan bantuan yang merata supaya semuanya menerima manfaat daripada pandemi COVID ini. Adanya pandemi ini masyarakat menerima bantuan, maksud saya ya, menerima bantuan tanpa harus membeda-bedakan yang kriteria zaman dahulu itu ya. Karena untuk kriteria itu kan sebenarnya sekarang semua orang terdampak makan, yang penting makan sekarang
ya. Yang penting sekarang bagaimana masyarakat bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan pokok hidup, itu saja yang penting, ya. Karena kalau mengacu kepada kriteria lama, khususnya yang menerima PK ini, semuanya menjadi kecemburuan, semuanya ingin dapat, ya. Semuanya ingin dapat bantuan. Jadi ini saya ambil contoh saja. Saya video kemarin saya mengumumkan bahwa silakan siapa yang ingin dapat bantuan BLT, silakan datang ke balai desa, dengan syarat belum pernah menerima bantuan apapun bentuknya. Sampai hari ini sudah 2 hari 1 orang pun belum ada yang daftar. Ada tadi 1 orang sampai saya sewot. Udah dia dapat PST, dia dapat BST 300 terus, dia belum dapat bantuan beras katanya. Apa yang saya sampaikan adalah yang belum dapat bantuan apapun dari pemerintah, sekaya apapun harta panjenengan, silakan datang kalau memang belum dapat bantuan apapun. Kan tadi saya katakan, saya mencari di Randegan ini 1 rumah yang belum dapat apapun, itu tidak ada, ya, tidak ada. Angel. Kalau ada 1 2 saya datang ini, saya tanya, kamu belum dapat, yakin Pak belum? Saya cek, kamu udah pernah dapat 600 kali 3, ya kan dulu. Nah ini, jadi itulah rekan-rekan, bahwa apa yang saya sampaikan ini supaya menjadi pengetahuan tentang kriteria warga miskin itu seperti apa. Jadi yang diharapkan oleh warga sekarang adalah menerima bantuan akibat dari pandemi COVID. Bukan lagi kriteria ini yang dipakai, ya. Bukan lagi kriteria ini yang dipakai, tapi akibat dari adanya pandemi COVID ini, karena permintaan bantuan ini merata. Tidak pandang kriteria seperti ini lagi, ya. Karena ini kan kriteria lama, kriteria untuk menentukan PKH, kriteria untuk menentukan warga miskin. Sedangkan sekarang dengan adanya pandemi COVID ini kan hampir sekian persen, mungkin 90% orang kena pandemi COVID. Kecuali pegawai negeri, PNS, ABRI, polisi, tentara, atau mungkin perangkat yang bergaji biasa, mungkin itu ya. Atau BUMN, BUMD, atau pensiunannya itu mungkin ya penghasilannya masih ada tetap, ya kan. Tapi mereka yang kerja ini kan di pabrikan atau di buruh ini kan sekarang kendalanya seperti itu. Jadi itulah rekan-rekan tentang kriteria warga miskin, supaya sampean tahu apakah sampean termasuk warga miskin apa tidak. Saya percaya semuanya sekarang sedang butuh bantuan, ya. Tapi ini kan ada kriterianya seperti ini. Jadi saya hanya mengharapkan pemerintah sekarang bantuannya jangan difokuskan kepada warga miskin seperti apa kriteria ini. Fokusnya adalah bagaimana bisa memberi bantuan kepada masyarakat dengan adanya pandemi COVID ini. Entah itu tadinya kaya, tadinya miskin, mobilnya banyak, tapi itu kan dulu waktu dia belum ada pandemi. Sekarang setelah ada masa pandemi COVID ini kan semuanya juga kena imbasnya. Saya kira itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video Sarman Kitemang, memperoleh data-data yang update, juga memperoleh informasi. Apa yang saya sampaikan adalah kejujuran. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan adalah kejujuran. Jangan menjadi bahan pergunjingan, jangan menjadi bahan cemoohan, dan jangan menjadi isu untuk bisa menjerat seseorang menjadi kasus, karena penyebar hoax. Tidak. Apa yang saya sampaikan adalah kenyataan. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.